Ya guys, kali ini gua mau mereview atau lebih tepatnya nyobain lah ya. Soalnya motor ini kan keluarnya sudah cukup lama, pastinya yang review juga sudah banyak channel yang membahas motor ini. Cuman gua mau ngerasain secara pribadi gua gitu, opini gua pribadi motor ini seperti apa. Karena motor ini salah satu motor yang gue idam-idamkan saat itu. Karena kan di tempat gua itu jalanannya lumayan jelek, jadi motor ini cocok gitu loh buat jalan-jalan jelek, berlubang ataupun berlumpur. Apa itu motornya? Sebentar, gue panggil dulu motornya. Kuchiuse no Jutsu. Ini dia motornya, sudah berada di belakang gua, adalah motor Honda CRF 150L. Mari kita lihat detailnya. Ya, ini adalah CRF 2019. Shock breakernya udah upside down ya, tinggi banget. Dan gua aja yang tinggi 172 itu jinjit guys, seperti ini posisinya. Nah, jinjit ini nampak sih bisa, tapi maksa, jadi harus rapat gini. Kalau agak lebar, jinjit seperti ini. Dan ini merupakan shock breaker terempuk yang pernah gue coba nih. Gue baru nyadar ternyata shock breaker R25 gue tuh keras banget, karena ini ternyata empuk banget. Tapi sangat enak ini kalau posisi ridingnya seperti ini, tuh nggak capek. Jadi ini kalau jarak jauh nyaman. Ban diameter ban ya, diameter bannya depan sama belakang itu beda. Depannya lebih tinggi, jadi enak ya, ala-ala motor-motor Harley gitu, kayak motor Ghost Rider lah, Ghost Rider, atau nggak Ghost Rider. Plat nomornya berada di sini. Di bawah lampunya sudah LED dan spionnya spion apa namanya, sennya lain daripada yang lain ya. Biasanya kan kalau kayak produk motor sebelah itu biasanya sennya itu akan sama semua, tapi ini dia beda ya, beda dengan CB 150 atau CBR, itu beda. Dan knalpotnya udah pakai Nobi Racing, dan mohon maaf ini ya kalau sedikit agak butek karena memang kondisinya lagi hujan. Nggak usah berlama-lama ya, langsung aja kita cek suaranya. Seperti ini dari Nobi Racing. Oke, ini kita cek ini sekalian, apa speedometernya dia masih apa ya, kayak kalau bahasa handphonenya itu poliponik nih, poliponik soalnya warnanya kuning, belum berwarna dan kecil banget, mungil. Baru 74.000, oh lumayan ya, 74.000 ya. Udah lama, 2019. Ini dia suaranya. Khas ya, mirip-mirip kayak racing KLX kan, kebanyakan kayak gini suaranya. Gue suka kayak gini nih, adem. Jadi nggak terlalu ngebacot gitu ya. Di grup-grup Facebook itu banyak yang menghujat, katanya ini tuh motor Mega Pro yang di trailin gitu. Ternyata kayaknya enggak deh, beda bud, tetap beda. Mungkin sih beberapa part mungkin ada yang sama. Dan yang gue suka dari keluaran motor Honda tuh ini ya, apa namanya, disk cakramnya itu ada motifnya gitu loh, nggak gitu-gitu aja gitu. Jadi ini sih diinformasikan dari Honda itu dia lebih pakem daripada yang bulat gitu aja. Ya, yang jelas kalau yang bulat polos aja, jadi dia nggak ada, kalau ya sama kayak halnya dengan ini, lubang-lubang ini kan diciptakan untuk lubang angin. Jadi daya cengkramnya tuh makin kuat. Nah, ini diyakinkan seperti itu juga gitu. Ada apa namanya, renda-renda ya, kalau berenda-renda gitu. kayak pakaian aja berenda-renda. Ya, daripada berlama-lama di sini juga panas, mending kita langsung test ride saja. Come on. Halo guys, welcome back to my channel, Bang Dai Motovlog. Ini setelan setelan koplingnya agak jauh guys. Jadi dilepas tuh, nggak langsung lari.
Ini harus diotak-atik dulu sih. Lampunya kenapa gelap sekali? Ini sih perlu ditambah sih kalau jalan malam, biar nggak ngeri. Ini sumpah ternyata motor gue masih terhitung terang kalau kayak gini. Posisi ridingnya enak banget. Oh, stangnya fatbar gitu, lebar. Kemudian duduknya juga enak. Cuman kayaknya gue harus sedikit sedikit ngutik ininya, apa namanya, couplingnya. Harusnya pakai tangan aja bisa sih. Terlalu kenceng ini mah, bisa ngabisin ini, apa namanya, bisa ngabisin cepet boros kampas kupling. Kalau ini kalau settingannya nggak pas. Oh tapi susah ini, udah nggak ada udah mentok ininya, dratnya ya. Pastikan dulu gue di posisi aman. Bisanya kalau dipanjangin terlalu dalam, koplingnya terlalu dalam. Tapi mungkin emang bawaan pabrik gitu kali ya, berarti ya. Udah motor orang guys. Retak-atik. Oke lah, langsung aja kita nikmati aja apa adanya. Seperti inilah motor ini sih, anaknya nggak aneh-aneh sih ya. Jadi emang paling cuma diganti knalpot racingnya aja tuh. Nah, jadi lepasnya harus banyakan gitu. Kalau lepas dikit itu nggak langsung nyentak. Ini sih nggak akan pegel sih kalau jalan jauh. Soalnya enteng banget, motornya enteng banget sumpah. Karena gue biasa bawa R25 tuh, bawa ini kayak nggak kerasa gitu loh. Mau gini-gini. Jadi kalau banyak para netizen yang menuduh kalau ini motor Mega Pro yang dimodifikasi jadi trail aja, itu salah. Mega Pro nggak seresponsif ini sih. Karena gue dulu zaman SMA itu pakainya Mega Pro Primus itu ya, zaman dulu itu ya. Itu emang nyaman di gojlokan, jalan-jalan jelek itu juga nggak kerasa, tapi jambakannya kurang banget. Kalau ini sih dapat jambakannya ya. Dan shock breakernya empuk banget. Sambil menikmati keindahan Gading Serpong, Tangerang, Banten. Kalau di atas kertas ya, motor ini tuh speknya, torsinya tuh lebih tinggi daripada KLX ya. Berdasarkan artikel yang beredar, ini tuh mencapai di 12, sekian gitu ya. Kalau KLX kan 11. Cuman gue belum pernah nyobain KLX. Dan ini pun gue baru pertama kali nyobain motor trail ya. Cuman gue nggak tahu ini kayaknya di throttle bodinya deh. Soalnya kalau di mau RPM tinggi tuh dia kayak gimana ya, kayak udah gak kuat lagi gitu kan. Gue pernah bawa CBR 150 tuh punya gue kayak gitu tuh. Jadi throttle bodinya tuh udah error. Ini sih menurut gue cukup sih segini, dengan kecepatan segini di jalan perkotaan kan kita mau ngebut apa sih gitu. Cukup sih segini. Buat daily driver cocok nih, cocok. Apalagi kalau di jalan perumahan kayak gue tuh, di tempat Balaraja tuh kan tahu sendiri kalian. Jalannya padat, macet, banyak PT-PT gitu. Stop and go itu enak banget nih kayaknya buat selonong-selonong. Dan menurut ownernya ini bisa mencapai 150 km per jam guys. Cuman gue nggak akan nyoba sampai segitu ya. Safety riding aja lah ya, karena banyak kejadian di Bintaro itu, kejadian-kejadian nggak enak. Karena
pokoknya di sini gue mau cuman mau nyobain sensasi berkendara motor trail itu seperti apa. Dan ternyata enak, enteng, posisinya duduknya juga enak. Meskipun gue jinjit, kalau jalan kayak gini sih enak. Dan ini udah injeksi. Kayaknya di 2019 ke atas itu kan memang motornya udah kebanyakan injeksi ya. Ini CRF 2019 yang harga on the road-nya kisaran 35 jutaan, tergantung di daerah kalian masing-masing. Bisa lebih, bisa kurang. Kayaknya kalau lebih ya, kurang mah enggak. Kasih kiri aja biar gak berhenti. Sepi banget ya malam ini, karena weekday kali. Wah, ada patroli guys. Gue pernah diusir mobil patroli kayak gini lagi kumpul-kumpul. Di sini gue nggak akan ngebahas banyak tentang motor ini ya, karena kan seperti gue bilang di awal tadi, ini kan motor produk 2019, pastinya sudah banyak channel-channel lain yang ngebahas motor ini. Jadi gue cuma menekankan feel berkendara ini saja secara pribadi, menurut gue pribadi gitu, dan menurut first impression lah ya, karena kan gue pertama kali naik motor trail seperti ini. Ternyata motor CB ini gak terima tadi gue balap. Tuh kayak gitu, dan gitu kayak. Usah jauh-jauh, waduh bensinnya udah berkedip-kedip ini BBM-nya. Ya di budget 35 juta ya, itu kalian pasti bakal, kalau seandainya kalian ya, ataupun gue pribadi kalau punya uang segitu, pasti akan bimbang guys. Antara mau beli motor 250 second, atau motor ini, atau motor sport firing seperti R15, atau mungkin Matic kayak sejenis NMAX, kayaknya bingung gitu. Tapi kalau kebutuhan kalian kayak perkotaan itu kan banyak di media-media sosial itu yang katanya motor kayak gini tuh dihujat motor lumpur kok dibawa ke aspal sih gitu. Jadi mungkin kalian siap-siap kalau mungkin seandainya suatu saat akan terjadi hujatan seperti itu. Cuman kalau menurut gue sih pede aja sih, oke aja sih, ini enak kok dipakainya di jalan kayak gini. Enteng, lincah, bertenaga lagi. Jadi malah bisa di dua alam gitu loh. Kalian bisa di lumpur, bisa di aspal, jalan berlubang oke. Putar balik. Jadi pengen ini. Entengnya itu loh, bikin gak pegel. Kan gue sering perjalanan jauh tuh, pulang pergi kerja 2 jam sendiri tuh pulang pergi. Nah jadi tuh kerasa banget tangan gue ini sering kesemutan, dan pergelangan tangan tuh sering ngilu-ngilu gitu. Apalagi ditambah komstir motor gue agak sedikit bermasalah, dan shock breakernya setelannya ternyata keras banget. Untungnya masih diuntungkan posisi riding R25 gue itu kan sport touring ya, jadi nggak terlalu racing banget. Kalau kayak naik R15, waduh nggak tahu kayak apa tuh pinggang gue rasanya, tangan gue rasanya. Dikira ngajak ribut gitu, tuh kan diliatin. Padahal gue biasa aja, tapi motor ini doang yang ngegas.
Tadi pada waktu distandarin itu apa namanya, BBM-nya posisinya ada dua trip ya, 2 balok. Begitu dia lempeng, kedip. Dan ini posisi apa namanya, posisi lagi. Untuk tampilan ini ya, speedometernya seperti ini, mungil banget. Tapi masih kelihatan sih, masih kelihatan angka-angkanya nggak samar. Dan enak sih kalau apa ada, walaupun warnanya kuning kayak gitu, posisinya tangan gue lempeng banget, kaki juga begitu, sama lempeng nih. Tadi gue kemana ya? Oh, sini. Masih belok. Ya intinya itu sih dari gue, ternyata motor trail tuh seasik ini gitu. Simple, enteng. Shock breaker warna gold, kemudian ini strip-stripnya ada warna-warna gini-gini gitu. Dan ini joknya warna merah. Menurut gue ya, bagi gue itu warnanya tuh gimana ya, warna itu nyatu gitu loh. Warnanya tuh penuh warna tapi nggak lebay. Dan ini salah satu warna yang gue suka. Warnanya ada hitam dan perpaduan merah. Ada list-list merahnya. Jinjit guys gue. Wah, itu menerobos lampu merah tuh, nggak bener. Gue deketin dulu. Sini. Cuman tangki BBM-nya mungil banget ya. Berapa ini ya? Untuk kapasitasnya mungkin bisa kalian lihat sendiri, banyak di Google. Karena seperti yang gue jelasin di awal tadi, gue nggak begitu menekankan dengan secara detail ya untuk spek-spek motor ini. Yang jelas bagi gue motor ini enak dipakainya buat harian. Meskipun gue baru nyoba sekali ini ya, gue bisa menerawang itu jauh ke depan, soalnya kan gue punya apa namanya, Rinnegan yang bisa menatap masa depan. Kan udah lihat kan tadi di awal, gue punya Kochiyo Senjutsu, jurus pemanggil Shinobi gitu kan, Shinobi Konoha. Lama sekali lampu ini. Gue agak ini sih, masih agak kagok ya untuk tarikan pertama ini, ngegasnya koplingnya harus lepas banget karena kebiasaan R25 itu kan dikit aja udah punya gue ya, emang sengaja gue setting kayak gitu, jadi lepas dikit gitu udah langsung jengat, udah langsung tancap gas. Buka aja, ngap. Kayak gitu tuh kan. Kenapa sih lu tong? Kayak udah over limit, entah itu turtle body-nya ya. Sebenarnya kalau kayak R25 gue tuh ada lampu bling-blingnya di sini nih, kalau udah gasnya udah ini apa, udah mentok sama apa namanya, intinya udah minta ganti gigi gitu ya. Bahasanya apa ya, bos otomotifnya kurang paham. Ya mungkin cukup segitu dulu ya vlog gua kali ini mengenai motor CRF 150L dari besutan motor Honda. Sejauh ini sih gue belum menemukan kekurangannya ya. Jadi yang gue rasain ya, kesan pertamanya cukup positif gitu loh. Negatifnya belum tahu ya, mungkin nggak jauh-jauh dari kelotok-kelotok kali ya. Ini sih nggak ada sih kelotok-kelotoknya. Thank you for watching and see you in the next video. Salam badai.